Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ala ni'matillah amara ala ta'budu illa iyah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa berjumpa melalui channel Assalam TV, sebuah channel yang senantiasa berupaya menyajikan konten-konten Islami dalam berupaya berkontribusi untuk membangun peradaban Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehadiran suasana baginda Rasulullah Muhammad SAW, contoh suri teladan yang telah mengejawantahkan Al-Quran menjadi panduan dalam kehidupan, sehingga kemudian dunia tertata dengan ajaran Islam, sehingga umat manusia, umat Islam khususnya, mampu keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umatnya yang terus hidup dan menghidupkan daripada sunnah Rasulullah, yakni menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, rujukan hidup, referensi hidup, sehingga kita kembali bisa menghidupkan sunnah Rasulullah, yang dengan itu nantinya di yaumil qiyamah menjadi indikator Rasulullah mengenal kita sebagai umatnya dan mengakuinya serta memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi ayat di awal yang saya bacakan, a'udzu minasyaitonir rajim, wa qala rasulu inni qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Allah SWT menginformasikan kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini tidak dihiraukan atau diabaikan." Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, kalau kita kaji, maka informasi ini senada dengan pesan baginda Rasulullah sendiri yang mungkin di beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan, bahwa nanti akan tiba masanya di akhir zaman di mana tidak tertinggal Quran kecuali bacaan atau mushafnya. Maka pada kesempatan kali ini sejenak saya mengajak kepada hadirin pemirsa sekalian untuk mentadaburi di mana kemudian peran bukti bahwa sebagai umat kita kemudian mengabaikan Al-Quran. Karena pada faktanya kita menyaksikan bahwa sekarang ini cukup banyak kajian-kajian terkait Al-Quran, terkhusus memang pada wilayah yang tadi disampaikan, pada bacaan, intonasi, balaghahnya, dan lain-lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak tadaburi bersama. Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran diabaikan. Kalau kita melihat fakta sejarah pada saat Al-Quran turun sampai perjalanannya kemudian pada kesempurnaannya, maka Al-Quran ini betul-betul hidup konkret di dalam kehidupan masyarakat, menjadi sebuah panduan, sehingga begitu mudahnya kita bisa merasakan bagaimana betul-betul Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Maka kita bisa melihat apa yang disampaikan baginda Rasulullah ini adalah ketika bicara Al-Quran sebagaimana fungsinya. Maka jika kita melihat di ayat yang lain, tentunya sudah sama-sama dipahami bahwa keberadaan Quran sesungguhnya diturunkan oleh Allah SWT, sebagaimana sudah sama-sama kita pahami di Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah, bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup. Artinya bahwa kehidupan yang benar adalah ketika
itu ditata menggunakan rujukan Al-Quranul Karim. Namun bagaimana fakta yang terjadi hari ini? Maka sebagaimana tadi diinformasikan bahwa umatku menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Al-Quran ini adalah redaksi diturunkan kepada Nabi akhir zaman. Itu artinya bahwa Al-Quran ini sangat relevan dengan kehidupan kita yang notabene ini juga sudah di penghujung zaman. Nah, lalu bagaimana fakta realitas yang terjadi hari ini? Apakah betul-betul Al-Quran ini sudah terrealisasi secara konkret untuk bisa menata kehidupan dari sikap pribadi sampai kemudian yang lebih luas lagi ke masyarakat? Maka hal ini yang kemudian kita renungkan bersama. Maka ada kemungkinan besar benarnya daripada informasi ayat ini yang patut kita waspadai bersama. Sekelumit contoh tadi bahwa Al-Quran hari ini menyisakan hanya sebatas pada tata cara baca, ya, kemudian mushaf itu sendiri yang diproduksi terus-menerus, tetapi yang miskin, yang masih perlu kita perjuangkan adalah bagaimana itu menjadi realitas untuk panduan hidup kita, baik menata diri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Sudahkah sebagai seorang diri kita berkomitmen kepada nilai-nilai Al-Quranul Karim? Itu barangkali yang menjadi peringatan buat kita bersama. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya adalah deteksi awal untuk kita mengukur sejauh apa kemudian Al-Quran ini diabaikan, yakni bagaimana kita melihat hari ini, ya, bahwa kehidupan ini seolah menggiring kita, menuntun kita pada tujuan yang kemudian melenceng dari nilai-nilai Al-Quran. Kedudukan kita sebagai seorang manusia tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya ibarat sebuah pabrik, maka pabrik itu yang akan mengeluarkan buku panduan. Sebagaimana misalnya pabrik motor, maka pabrik itu yang mengeluarkan buku panduan untuk motor tersebut sehingga motor itu bisa terawat dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan. Sesungguhnya kehidupan ini adalah karya, mahakarya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Maka kemudian Allah pun menurunkan buku petunjuk tersebut. Nah, maka bagaimana kita bisa mengukurnya? Maka bagaimana kita lihat kehidupan hari ini? Sekup yang lebih luas yang kita saksikan dalam kehidupan hari ini. Bagaimana hubungan antar pribadi, kemudian manusia dengan alam, kita saksikan sendiri bahwa kerusakan ada di mana-mana. Seseorang pribadi dalam rumah tangganya kita saksikan berita-berita bagaimana sebuah rumah tangga yang secara posisinya antara suami dan istri ini tidak pada tempatnya. Seorang suami yang harusnya berperan di depan untuk bisa menafkahi, bagaimana hari ini justru tidak sedikit yang banyak terbalik seorang istri yang keluar rumah untuk bekerja sementara suaminya ada di rumah. Interaksi sosial, bagaimana hari ini pergaulan bebas, khomer, dan lain sebagainya begitu banyak nampak di depan mata kita. Dan orang-orang yang tidak percaya menganggap bahwa Al-Quran sudah tidak relevan dengan kehidupan akhir zaman yang notabene-nya sudah ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang-orang merasa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia merasa bisa bahkan sampai melampaui batas sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat ke-6 dan ke-7. Innal insana layabgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu membangun kesadaran bersama
menelaah bersama. Pentingnya kemudian memahami Al-Quran secara esensi, secara nilai, yakni substansinya, yaitu keberfungsiannya. Maka ketika itu yang kita pikirkan bersama, maka kita baru akan bisa melihat betapa Al-Quran ini betul-betul diabaikan sebagaimana dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Sam TV yang dirahmati Allah SWT, bukan berarti menyalahkan ketika seseorang belajar sisi bacaan, tata baca, cara baca, makharijul huruf dan lain sebagainya. Tapi itu baru informasi awal yang seharusnya itu menarik kita untuk lebih mentadaburi, sehingga kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita, bagaimana berposisi sebagai seorang diri, menata keluarga, sehingga tujuan hidup kita dalam berumah tangga betul-betul mengikuti arah daripada Al-Quranul Karim. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT, demikian barangkali sekelumit terkait dengan informasi bahwa doa baginda Rasulullah, pernyataan baginda Rasulullah, perkataan baginda Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat ke-30 kemudian menjadi tantangan kita bersama, sehingga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang tidak abai terhadap Al-Quran. Abai di sini bisa jadi bukan pada bagaimana membacanya. Membaca mungkin sering, tapi abai di sini dalam konteksnya barangkali lebih kepada mendalami, memahami, meyakini sampai menjadikannya petunjuk hidup, sehingga hidup dan kehidupan kita mengikuti titah perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Quran menjadi hidup dalam kehidupan kita. Tidak hanya intonasi bacaannya saja, tapi betul-betul menjadi arah dan tuntunan bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya mohon maaf. Nastagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.